Gunung Rokatenda, atau juga disebut Gunung Palue, adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Pulau Palue, sebelah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung yang bertipe strato ini merupakan lokasi tertinggi di Pulau Palue dengan ketinggian 875 meter. Memiliki 2 buah kawah serta 3 buah lava di puncaknya. Gunung ini secara geografis terletak di koordinat 121 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Sedangkan secara administratif berada di wilayah Pulau Palue, sebelah utara Flores Tengah, Kecamatan Awa di Pulau Palue bagian utara, dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Palue terdiri dari 8 desa. Kecamatan Palue punya jumlah penduduk kurang lebih 11.000 jiwa, terdiri dari 5.000-an perempuan dan 4.900-an laki-laki. Secara kewilayahan, wilayah Marole ini masuk dalam wilayah Kabupaten Ende. Sementara untuk letusan Gunung Rokatenda ini banyak terpengaruh terhadap warga masyarakat desa Kabupaten Sika yang berdomisili di wilayah Pulau Palue. Tetapi secara historis, secara kewilayahan, wilayah Palue dengan Marole dekat, sehingga setelah letusan itu banyak yang mengungsi ke wilayah Marole. Keunikan di Palue yaitu 8 desa ini semua memiliki pegunungan namun juga mempunyai pantai. Dengan kondisi Gunung Rokatenda yang terletak antara desa Lidi, Nitung, dan Rokirole. Desa terdekat adalah Desa Awa yang merupakan pusat kecamatan di Pulau Palue. Sedangkan desa terdekat di Pulau Flores adalah Roka. Pos pengamatan gunung berada di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Keadaan masyarakat di Desa Rokirole sebelum erupsi, mereka menjalankan kegiatan di bidang pertanian, nelayan seperti biasa. Di bidang pemerintahan juga seperti biasa. Kebiasaan atau mata pencaharian penduduk Palue pada umumnya yaitu berlaut atau mencari ikan. Kehidupan masyarakat Desa Nitung Lea sebelum terjadi erupsi, masyarakat memiliki satu kehidupan adalah petani, dan seluruh tanaman yang ada di desa begitu subur. Letusan terhebat terjadi pada 4 Agustus sampai 25 September 1928. Penduduk Palue saat itu sebanyak 266 jiwa. Gunung Rokatenda meletus sesuai yang tercatat itu sejak tahun 1928. Saat itu korban cukup banyak karena warga mengungsi melalui pesisir dan terjadi gelombang besar sehingga hampir 100-an jiwa yang meninggal. Terus terjadi letusan lagi tahun 64, tahun 85 juga Rokatenda pernah meletus lagi. Dan tahun 85 itu terjadi gelombang evakuasi pengungsi juga di Nangahure, di daratan Flores, Kabupaten Sika. Pada mulanya kami masyarakat pulau ini tidak tahu bahwa Gunung Rokatenda ini akan meletus. Nah, pada awalnya kami di pulau ini sering mengalami gempa bumi. Dan menurut cerita nenek moyang, bahwa kalau asap itu dia sudah sampai ke
garis batas laut, ya, ufuk, maka akan terjadi letusan gunung api Rokatenda. Letusan terakhir pada 10 Agustus 2013, 5 orang meninggal, sementara 3.000 orang dievakuasi. Tinggi abu letusan antara 1.500 sampai 2.000 meter dari puncak Gunung Rokatenda. Letusan dengan suara keras disertai semburan kerikil, abu vulkan, dan gempa vulkanik. Letusan yang paling dahsyat yang dirasakan oleh masyarakat pulau ini, yaitu pada tanggal 10 Agustus. 10 Agustus itu sekitar jam 4 pagi itu terjadi ledakan di puncak. Letusan terbesarnya terjadi 10 Agustus 2013, di mana ada korban jiwa meninggal 5 orang. Dan saat itu Pak Bupati Sika sendiri memimpin untuk melakukan evakuasi bersama TNI dan masyarakat yang peduli. Letusan ini dilaporkan lebih besar daripada letusan sebelumnya. Masyarakat sekitar pun panik. Hingga siang hari masih terlihat awan panas guguran menuju arah utara. Arah luncuran awan panas ini tidak seperti biasanya yang mengarah ke selatan hingga pantai. Awan panas mengalir dari Wojewubi sampai Pantai Cua. Paling parah di Koa, Desa Rokirole dan Nitunglea. Sebanyak 5 orang tewas akibat awan panas. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, Pak Bupati memimpin evakuasi pengungsi dari Palue menuju daratan Flores. Dan tindakan darurat itu mereka di 2 hari diungsikan di BPBD. Setelah itu disiapkan pos pengungsiannya di bekas kantor Bupati lama. Selama mereka di posko pengungsian, dari dana BNPB sendiri itu dibangun hunian sementara di Hewuli, dibangun sekitar kurang lebih 280-an rumah hunian sementara di Hewuli. BPBD menjalankan fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana. Fungsi koordinasi ini sebagai badan, tentu dalam kondisi pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana, itu ada dinas-dinas teknis yang sebenarnya punya tupoksi juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pra-bencana, saat bencana maupun pasca. Jadi kami sifatnya koordinasi di BPBD.